Oke, baik. Pada video kali ini kita akan men-share bagaimana cara menyelesaikan kasus waris untuk tingkat dasar atau bagi pemula. Artinya kita akan share bagaimana menyelesaikan sebuah kasus waris yang biasa. Biasanya kasus biasa itu adalah ditandai dengan adanya asabah. Dengan kata lain, ketika ada ahli waris asabah dalam sebuah kasus kewarisan, dipastikan itu kasus biasa. Namun demikian, jika ada ahli waris yang umumnya perempuan, semuanya tidak ada anak laki-laki, pada umumnya yang demikian adalah kasus aul antorat yang akan kita share pada video berikutnya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, terdapat ada beberapa langkah dalam menyelesaikan soal kewarisan untuk tingkat pemula, untuk kasus biasa. Yang pertama, langkah pertama, tentukan jumlah harta warisan. Biasanya setiap orang meninggal dunia itu meninggalkan harta warisan setelah dipotong biaya pengurusan jenazah, dikeluarkan dibayar hutang, dan ditunaikan wasiat jika yang meninggal dunia meninggalkan wasiat. Kemudian, langkah kedua, tentukan ahli waris yang terhijab. Mana ahli waris yang terhijab oleh ahli waris yang lebih dekat kedudukannya dengan pewaris. Kemudian tentukan bagian masing-masing ahli waris, siapa-siapa yang memperoleh 1/2, mana bagian ahli waris yang memperoleh 1/3, mana ahli waris yang memperoleh bagian 1/8, 1/4, dan seterusnya. Oke, kemudian masih pada langkah yang pertama, tentukan asabah. Oke, jadi setelah tentukan mana yang terhijab, tentukan mana ahli waris yang memperoleh zawil furud, 2/3, 1/2, dan seterusnya. Kemudian tentukan asabah. Oke, lanjut. Yang kedua, langkah kedua itu adalah menentukan asal masalah. Ya, ini saya menyingkatnya dengan AM, ya, AM. AM ini asal masalah. Ya. Jadi, dalam hal ini saya menggunakan angka 6, 12, dan 24. Oke, saya menggunakan angka 12, 26, dan 24 sebagai asal masalah. Kenapa? Hanya angka-angka yang 3 ini yang dapat membagi habis KVK zawil furud. Kalau AM ini asal masalah, ada namanya satu lagi namanya KPK, ya, KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan. Tapi KPK ini kelipatan persekutuan terkecil. Mana dia? 2/3, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6. Caranya kita lihat mana penyebutnya. Oke, kita lihat dulu. Misalnya 2/3 zawil furudnya 2/3. Maka kita lihat dulu misalnya asal masalahnya 6. 6 dibagi 3, 2 dikali 2, 4, berarti bisa 6 dibagi 2 kali 1 bisa 3. Kemudian 6 bagi 4 tidak bisa. Berarti kalau ada misalnya sebuah kasus kewarisan ada 1/4, berarti tidak bisa kita gunakan asal masalah 6. Namun demikian kita gunakan asal masalah 12. AM-nya 12. 12 dibagi 4, 3 kali 1. Oke, bisa. Berarti kemudian 12 misalnya 1/8, nggak bisa. 12 bagi 8 tidak bisa. Nah, berarti kita 6 bagi 8 juga tidak bisa. 12 dibagi 8 hasilnya 24 dibagi 8 hasilnya 3 dikali 1 tetap 3. Oke, berarti bisa. 24 bagi 3 8 kali 1 dengan 8. Oke, bisa. 24 bagi 6 4 bagi 1 kali 1 sama dengan 4. Berarti bisa. Artinya ketika sebuah kasus kewarisan misalnya ada 2/3, 1/2, maka itu asal masalahnya 6. Tapi kalau ada bagian sebuah kasus kewarisan terdapat 1/4 dan asal masalahnya adalah 12, jika terdapat zawil furud 1/8, maka asal masalahnya adalah 24. Kemudian jangan lupa dalam menentukan asal masalah gunakan kaedah matematika dengan mengalihkan penyebut yang terbesar. Nah, misalnya dalam sebuah kasus kewarisan 2/3, 1/2, 1/8, dipastikan jangan lihat lagi 1/2, jangan lihat lagi 2/3, lihat yang paling besar 8, penyebut paling besar. 8 berarti 24 bagi 8 sama dengan 3. Pastinya 24 ini bisa digunakan 1/8, bisa digunakan untuk 1/2, dan boleh digunakan untuk 2/3. Oke, lihat penyebut yang terbesar. Misalnya 2/3, 1/2, lihat yang terbesar 3, berarti bisa gunakan angka 6 atau asal masalah 6. Oke, next. Nah,
Langsung masuk contoh kasus yang pertama. Harta warisan. Ya, harta warisan 60 juta. Harta warisan 60 juta, ahli warisnya suami, ibu, satu anak laki-laki, dan saudara perempuan kandung. Oke, sip. Langkah pertama, sesuai dengan tadi triknya, tentukan ahli waris yang terhijab. Kemudian zawil furudnya mana dan asabahnya jika ada. Oke, suami memperoleh 1/4 jika ada anak. Ini ada anak nih, ya. Jadi ini yang meninggal ini adalah seorang istri. Ingat ya, kalau ahli warisnya suami, maka yang meninggal itu adalah istri. Jadi yang meninggal itu adalah istri. Oke. Istri ya, bukan istu atau isfor. Istri. Artinya satu aja, bukan 3 istri ya. Oke, baik. Kemudian jika istri sebagai pewaris ini meninggal dunia mempunyai anak laki-laki, maka suami memperoleh 1/4. Jika tidak ada anak, 1/2 suami. Dapat dilihat pada Quran surah An-Nisa. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. 1/2 nisfu. Ya, dan bagimu seorang suami memperoleh 1/2 jika tidak ada anak. Namun jika ada anak, maka suami itu falakumur rubu', maka mendapat 1/4 dari harta warisan. Ibu memperoleh 1/6 jika ada anak. Jika tidak ada anak, ibu memperoleh 1/3. Oke. Sementara satu anak laki-laki, dia akan menjadi asabah bin nafsi. Sementara saudara atau saudari perempuan kandung terhijab dengan anak laki-laki. Oke. Langkah yang kedua, suami tadi 1/4 tuh. 1/4 tuh tadi kita menggunakan ada angka 6, ada asal masalah 12, ada asal masalah 24. Oke. 24 ya. 1/4, 1/6. Kita lihat yang paling terbesar penyebutnya 64, berarti 6. 6 dibagi 6 1. Oh, masih bisa gunakan 6. Tapi 6 dibagi 4 nggak bisa. Berkoma. Dengan demikian kita gunakan angka 12. 12 bagi 6 hasilnya 12 bagi 6 2 kali 1 2. Oke. Kemudian kita gunakan asal masalah lagi yang sama, 12 dibagi 4 hasilnya 3 dikali 1 3. Berarti bisa. Berarti kita tidak bisa gunakan angka 6, namun kita gunakan angka 12. Artinya asal masalahnya kita adalah 12. Oke. Sekarang kita pindahkan. 3/12. Jadi ini 3 ini dari 12 ya. Di sini 3/12 kali harta warisan 60 juta. Hasilnya adalah 15 juta. Nah, berarti suami dapat dipastikan memperoleh bagian harta warisan dengan jumlah 15 juta. Sementara ibu dengan bagian 2 dari 12, 2/12 dikali harta warisan 60 juta sama dengan 10 juta. Artinya ibu memperoleh 10 juta. 15 ditambah 10 hasilnya 25 juta. Artinya dari 60 juta sudah dihabiskan oleh suami dan ibu sebanyak 25 juta. Sisanya 35 juta menjadi hak asabah bin nafsi. Dalam hal ini diperoleh oleh anak laki-laki. Mudah kan belajar fikih waris? Keren, yang praktis bersama Pak Amsar. Oke, baik, kita lanjut pada contoh kasus yang kedua. Harta warisan berjumlah 18 juta, ahli waris istri, ayah, satu laki-laki dan saudara laki-laki kandung. Langkah pertama, tentukan ahli warisnya terhijab, isawil furudnya dan asabahnya jika ada. Oke, baik. Istri memperoleh 1/8 jika ada anak. Sementara istri ya bisa memperoleh 1/4 jika tak ada anak. Karena ada anak, maka istri memperoleh 1/8. Ayah, dalam kasus ini, memperoleh 1/6, bukan asabah. Ayah memperoleh 1/6 jika ada anak. Sementara di sini ada anak, berarti 1/6 bukan menjadi asabah, karena ada anak laki-laki. Sementara anak laki-laki menjadi asabah bin nafsi karena dengan dirinya sendiri. Adapun saudara laki-laki kandung, dia terhijab dengan anak laki-laki.
Artinya di sini ada yang maju. Oke. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, ya, langkah yang kedua. Tentukan asal masalahnya. Jadi ada angka 6, 12 dan 24. Karena di sini istri memperoleh 1/8, ayah 1/6, dengan kita lihat penyebut yang paling terbesar 8. 6 bagi 8 tidak mungkin, nggak bisa karena bilangan berkoma. 12 nggak juga habis dibagi dengan 8. Dengan demikian dapat kita pastikan asal masalahnya adalah 24. 24 dikali 8, 24 dibagi 8 sama dengan 3 kali 1, 3. 24 dibagi 6 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Oke, lanjut. Lanjut kemari, lanjut. 3/24 dikali harta warisan. Artinya 18 juta dibagi 24 kali 3 sama dengan 2.250.000. Oke, 18 juta dibagi 24 dikali 4 sama dengan 3 juta. Berjumlah 5.250.000. Artinya masih ada sisa 12.750.000 jika dijumlahkan sama dengan 18 juta sebagai harta warisan. Dengan kata lain, satu anak laki-laki ini sebagai asal binafsi dapat juga kita selesaikan melalui metode. Ini kan ada 7 nih. Ini 3 tambah 4 kan 7 nih. Berarti 7 dari 24 kan berarti sisanya 24 dan 7 kan ada 17. Artinya 17/24. 3 tambah 4 tambah 17 sama dengan 24. Berarti 17/24, 18 juta dibagi 24 kali 17 sama dengan 12.750.000. Belajar fikih mawaris bersama Pak Amsal mudah dan pasti bisa dong. Wallahu a'lam bishawab, marji'ukum bil ma'as. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat silahkan subscribe, like, and share.